Halo adik-adik, shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Ya, senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online Gereja Poklaroi bersama kakak Yuli dan kakak Sisi. Ya, senang sekali hari ini. Pasti adik-adik juga senang semua hari ini. Apalagi semua sudah terima rapor ya. Apalagi kalau misalnya ada yang juara 1, pasti adik-adik senang sekali. Nah, biasanya kalau adik-adik tahun lalu liburan panjang pasti pulang kampung atau pergi rekreasi, tapi tahun ini kita di rumah saja ya karena ada virus corona, jadi kita di rumah saja. Nah adik-adik, hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan kepada kita semua sehingga kita semua sehat dan dapat beribadah bersama-sama. Nah sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyi terima kasih Tuhan sambil adik-adik semua berdiri ya. Ayo semua kita berdiri, kita menyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu menghampiri hadirat Tuhan yang kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Secara khusus pada pagi hari ini Tuhan, kami semua dalam keadaan sehat dan kami boleh beribadah bersama-sama walaupun ibadah kami pada hari ini masih dalam bentuk ibadah online. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami ini dari permulaan sampai selesainya. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, silakan adik-adik duduk semua. Ya, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan
sehingga kita semua bisa mengerti kehendak Tuhan dan kita semua menjadi anak-anak manis Tuhan Yesus. Sebelumnya itu, mari kita menyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang akan dibawakan oleh Kakak Vin, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan sehingga firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama hari ini boleh menjadi bagian dari hidup kita dan kita hidup menurut kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menghampiri tahta hadirat Tuhan yang kudus. Kami mengucap syukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Secara khusus pada pagi hari Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Urapi kami dengan Roh yang kudus Tuhan, sehingga kami semua, demikian juga dengan Kakak Vin yang akan bercerita, biarlah semuanya disampaikan seturut dan kehendak Tuhan, dan itu menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami karena kami anak-anak-Mu sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, baik adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman, dan pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Ya, cukup panjang ya adik-adik ayatnya kita pada pagi hari ini, tapi kita akan tetap membacanya, ya. Kita akan memulai membaca. Adik-adik siap dengan Alkitabnya di rumah? Oke, kita akan baca sama-sama ya. Judul dari pembacaan kita adalah Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, marilah kita kembali lagi ke Yudea.
Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak akan terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia ini." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyukurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka,
"Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus, kata orang-orang Yahudi. "Lihatlah, betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyukalah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Sedemikian jauh pembacaan firman kita pada pagi hari ini adik-adik. Dan kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana persahabatan Tuhan Yesus dengan Lazarus. Sebelumnya kakak mau tanya dulu, adik-adik di rumah punya sahabat tidak? Pasti ada, ya. Pasti kita semua punya sahabat. Baik itu di rumah maupun di sekolah, pasti kita punya sahabat. Ya. Sahabat adalah teman yang baik. Bukan hanya sekedar teman biasa, melainkan teman yang luar biasa. Apa sih teman yang luar biasa itu? Teman yang luar biasa adalah teman yang paling sering menghabiskan waktu bersama-sama dengan kita. Ia mulai dari kita ngobrol, kita belajar bersama, lalu kemudian bermain bersama, olahraga bersama, ya. Dan teman yang luar biasa ini juga pasti teman yang dapat dipercaya. Ketika adik-adik mencurahkan isi hati kepadanya. Misalnya, ketika kita sedang kesal pada bu guru atau sedang sedih karena merasa kecewa atau dikecewakan oleh orang lain. Teman yang luar biasa juga adalah teman yang dapat merasakan apa yang kita rasakan. Dia tahu kalau temannya sedang gembira atau sedih atau marah dan sebagainya. Atau mungkin kita merasa sedih karena kita ditinggalkan sama orang yang kita sangat kasihi, ya, atau kita sangat cintai. Ya. Pasti kita merasa sedih dan seorang sahabat pasti dia mau mendengarkan curhat kita, mau mendengarkan apa yang kita keluhkan kepada mereka. Nah, adik-adik, di sini juga bukan cuma kita yang punya sahabat, tapi Tuhan Yesus juga mempunyai sahabat. Kita juga sahabat Tuhan Yesus. Ya, nah di cerita kita pada pagi hari ini menceritakan tentang persahabatan Tuhan Yesus dengan Lazarus beserta saudara-saudaranya Maria dan Marta. Ya,
Sebagai seorang sahabat, begitu Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus yang ia sangat kasihi itu sakit, Tuhan Yesus merasa sangat sedih. Dia sangat sedih, hatinya sangat sedih karena dia mendengarkan kabar bahwa sahabatnya itu, yaitu Lazarus, sedang sakit. Ya, pada waktu Tuhan Yesus mendengarkan kabar bahwa Lazarus ini sakit, Tuhan Yesus tidak berada di sekitar situ, tetapi dia jauh di sekitar situ. Ya, dia jauh, tidak di tempat Lazarus. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar kabar itu, dia sengaja untuk diam di tempatnya pada saat itu. Karena ada rencana, ada sesuatu yang akan Tuhan Yesus buat pada saat itu. Melalui peristiwa Lazarus, anak Allah akan dimuliakan dan orang semakin percaya pada Yesus. Ya adik-adik, bisa kita lihat dari bacaan kita tadi, ayatnya yang keempat dan yang ke-14. Ya, bisa adik-adik nanti baca di rumah ya. Sesampainya Yesus di kota Betania, ia melihat saudara Lazarus, Maria dan Marta. Saudara Lazarus sedang bersedih. Ternyata adik-adik, apa yang terjadi? Lazarus pada saat itu sudah meninggal, sudah mati 4 hari yang lalu. Dan ia sudah terbaring dalam kubur. Lalu Yesus menghibur saudaranya Lazarus, Maria dan Marta dengan mengatakan, saudaramu akan bangkit. Sebab Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, sampai di sini adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus bisa membangkitkan Lazarus? Saya yakin pasti adik-adik bisa percaya ya, bahwa Tuhan Yesus pasti akan bisa membangkitkan Lazarus. Dan tadi di ayat-ayat sebelumnya kita juga baca bahwa di sini Tuhan Yesus juga mau menunjukkan kemuliaan Tuhan, bahwa apa yang Tuhan Yesus minta kepada Allah Bapa pasti akan dikabulkan asalkan kita percaya. Ya adik-adik, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, segeralah Yesus pergi ke tempat Lazarus, di mana Lazarus dikuburkan, dan ia ikut bersedih melihat Maria menangis meratapi kematian saudara-saudaranya, yaitu Lazarus. Ya pasti kita pasti merasakan bagaimana rasanya sedihnya Maria pada saat itu, Marta bersedih pada saat itu karena melihat saudara kekasihnya sudah mati. Pasti kita merasa sedih kan? Tuhan Yesus juga merasa sangat sedih karena dia Lazarus adalah orang yang dia kasihi, sahabat dia. Kemudian Yesus melakukan suatu hal yang mengejutkan. Yesus berdoa kepada Bapanya, lalu menyuruh orang mengangkat batu kubur, lalu berseru dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Apa yang terjadi adik-adik? Ya, Lazarus dengan tangan dan kaki yang masih terikat dengan kain kafan keluar dari goa kuburnya. Yesus mengasihi Lazarus sahabatnya sehingga ia mampu membangkitkannya. Adik-adik yang kekasih, Yesus adalah sahabat yang baik bagi Lazarus. Bukan cuma bagi Lazarus, bukan cuma bagi Marta atau Maria, tetapi Yesus juga adalah sahabat bagi kita semua, bagi adik-adik kekasih. Ya,
Untuk itu adik-adik, apabila Tuhan Yesus memohon kepada Allah Bapa untuk membangkitkan Lazarus dari kematian, pasti akan bangkit. Dan sebenarnya tindakan Yesus itu membahayakan dirinya. Sebab perbuatan Yesus ini sebenarnya ada yang iri adik-adik. Ya, ada yang tidak suka dengan apa yang Tuhan Yesus perbuat. Adik-adik mau tahu siapa mereka? Iya, mereka adalah imam kepala orang Farisi yang tidak suka melihat orang banyak semakin terpesona oleh mujizat yang dilakukan Yesus. Bahkan peristiwa bangkitnya Lazarus membuat para lawan Yesus sepakat untuk segera membunuh Yesus, karena mereka tidak suka kalau melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus tunjukkan pada saat itu. Ya adik-adik, tapi kita percaya Allah Bapa senantiasa akan melindungi Yesus pada saat itu. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus adalah seorang teman yang luar biasa. Bukan hanya bagi Lazarus, tetapi juga bagi kita. Ya, Yesus mau mengorbankan nyawanya bagi kita sebagai teman yang luar biasa. Ia ada bersama-sama dengan kita ketika kita bermain, ketika kita belajar, ketika kita sedih, ya, dan sebagainya. Yesus teman yang sangat luar biasa. Ia sangat dapat dipercaya. Kita dapat mencurahkan isi hati kita kepadanya, dan ia pasti akan mendengarkan keluh kesah kita. Yesus sahabat kita. Dia dapat merasakan apa yang kita rasakan dan kita butuhkan. Kapanpun kita butuhkan seorang teman, Yesus adalah teman yang luar biasa. Adik-adik tahu bagaimana kita caranya untuk datang kepada Tuhan dengan memohon kepada Tuhan? Iya, kita dapat datang kepada Tuhan melalui doa. Ya, dengan doa yang sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan menjawab doa adik-adik. Ya, baik adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kita dengarkan dapat kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan sama Kakak Vin. Ya, kita diajar bagaimana Tuhan menjadi sahabat sejati kita, menjadi sahabat setia kita dikala kita suka, di saat kita duka, ataupun di keadaan apapun keberadaan kita, ada Tuhan Yesus yang selalu menemani kita. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya adik-adik ada permasalahan, datanglah kepada Tuhan, jangan kepada siapa-siapa ya. Nah, karena dengan Tuhan ada jalan yang keluar dan pasti jalan yang terbaik buat kita. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Yesus Sahabatku. Siapakah yang mau mengasihi aku? Siapakah yang mau bersahabat denganku? Siapa peduli masalah hidupku? Siapa peduli masalah jiwaku? Yesus kau sahabat
sahabatku setia. Yesus, kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus, kau sahabat mati bagiku. Yesus, sahabat orang berdosa, kau sahabat setia. Ya, adik-adik, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ya, persembahan syukur kita ini akan dipakai untuk pekerjaan dan pelayanan kepada Tuhan. Nah, sambil persembahan dikumpulkan, kita iringi dengan memuji Tuhan dengan pujian bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya adik-adik, saatnya kita mau berdoa, kita mau menaikkan doa syafaat kita. Adik-adik yang di rumah, tenang ya, kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena hari ini kami bisa beribadah bersama secara online. Terima kasih Engkau menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Kami juga bersyukur atas firman yang sudah kami dengar. Kami berterima kasih karena Engkau selalu mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau selalu ada dan menjadi sahabat kami. Tolong kami agar kami dapat meneruskan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami dan selalu melakukan perintah-Mu. Tuhan, kami bersyukur atas persembahan yang sudah kami berikan. Terima kasih karena Engkau sudah memelihara hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan dan biarlah persembahan kami dapat menjadi berkat dalam pelayanan di gereja kami ini. Kami bersyukur buat teman-teman yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih Engkau menjaga dan menyertai hidup mereka. Berkati dalam hari-hari mereka selanjutnya ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kecerdasan, serta iman yang teguh. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan dan menolong mereka. Karena Engkau saja ya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tolong agar Engkau memulihkan bangsa kami juga dunia ini. Berikan kami selalu kesehatan dan tolong kami agar selalu taat melakukan protokol-protokol kesehatan selama pandemi COVID ini. Tuhan, tolong pemerintah kami agar terus berusaha memimpin negara kami ini dengan baik. Juga tim medis yang bekerja menangani virus ini, kiranya Engkau pun juga melindungi mereka. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang dalam masa pandemi ini harus bersekolah secara online. Tolong agar mereka selalu semangat belajar dan melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Berkati orang tua kami ya Tuhan dalam pekerjaan dan usaha mereka, berikan juga selalu kesehatan kepada mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami menyerahkan hidup kami hanya kepadamu. Engkau mengetahui kebutuhan kami lebih daripada apa yang kami pikirkan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya jemput adik-adik semua berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Ikut di Kau Saja Tuhan.
Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Dan adik-adik yang di rumah selalu ingat ya bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat yang selalu setia. Ia selalu mau menolong adik-adik kapanpun dan dimanapun adik-adik berada. Dan untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya kasih pemeliharaan-Mu selalu menyertai langkah kami, dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, demikian ibadah kita pada hari ini. Terima kasih adik-adik semua sudah boleh ikut beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.